saya Riza Uminur Afisha. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran menggunakan talking stick dan talking doll. Talking stick dan talking doll berarti tongkat berbicara dan juga boneka berbicara. Tongkat dan boneka menjadi media dalam pembelajaran. Menurut saya, media yang digunakan dalam metode pembelajaran talking stick dan talking doll dapat diganti menggunakan media yang berada di sekitar kelas, seperti menggunakan penggaris kayu ataupun penggaris plastik. Bisa juga menggunakan penghapus papan tulis spidol atau menggunakan ballpoint. Lalu, gulungan kertas juga dapat dimanfaatkan. Menurut Mauvar 2009, talking stick atau tongkat berbicara merupakan sebuah model pembelajaran yang berguna untuk melatih keberanian peserta didik dalam menjawab dan bercerita kepada orang lain. Sedangkan penggunaan tongkat atau boneka secara bergiliran sebagai media untuk merangsang peserta didik untuk bertindak cepat dan tepat sekaligus mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Sama halnya dengan talking stick, maka dengan metode talking doll, peserta didik diharapkan berani dan mampu bercerita penguasaan materinya dengan media boneka sebagai pemicu spontanitas peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Berikut saya membuat langkah-langkah model pembelajaran talking stick dan talking doll menggunakan gambaran atau visualisasi yang saya ambil dari Google. Langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan sebuah tongkat pendek atau boneka kecil yang lembut. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi. Kemudian, setelah selesai membaca dan mempelajari materi dari bahan ajar atau buku pelajaran, peserta didik menutup bukunya. Lalu, guru mengambil tongkat atau boneka dan memberikan kepada salah satu peserta didik. Kemudian, guru memberikan pertanyaan dan peserta didik yang memegang tongkat atau boneka tersebut diminta untuk menjawab pertanyaan. Langkah selanjutnya yaitu peserta didik yang telah menjawab pertanyaan memberikan tongkat atau melempar boneka kepada temannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan lain oleh guru yang harus dijawab peserta didik yang memegang tongkat atau boneka. Langkah selanjutnya, tongkat diberikan secara estafet. Biasanya menyanyikan lagu bersama sampai selesai. Peserta didik yang memegang tongkat terakhir mendapat bagian menjawab, atau boneka dilempar kepada peserta didik yang lain disertai dengan kegiatan tanya jawab sampai sebagian besar peserta didik mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Langkah selanjutnya yaitu guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan dan melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya berdasarkan visualisasi yang saya berikan tadi, sekarang saya akan memberikan contoh penerapan metode talking stick dan talking doll dalam pembelajaran ekonomi. Kegiatan awal yang dilakukan guru adalah memberikan salam absensi, pengelolaan kelas, baik pengelolaan pada kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar
maupun pengelolaan pada sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, seperti membentuk barisan meja dan kursi menjadi letter O. Selanjutnya, guru menjelaskan materi apa saja yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Langkah pertama, menyiapkan media tongkat yang telah dibuat menarik dan aman digunakan atau boneka yang lembut. Kemudian, menyampaikan tujuan pembelajaran. Langkah kedua, guru menyampaikan materi, mendeskripsikan arti kebutuhan, mengidentifikasi arti kebutuhan, dan mendeskripsikan alat pemuas kebutuhan. Langkah yang ketiga, guru membagikan kepada setiap peserta didik lembaran materi, mendeskripsikan arti kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan, dan mendeskripsikan alat pemuas kebutuhan. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi tersebut dalam waktu 30 menit. Langkah keempat, pada tahap ini, guru menyuruh peserta didik menutup lembaran materi tersebut. Langkah yang kelima, guru mengambil tongkat atau boneka yang sudah disediakan, kemudian menjalankan tongkat tersebut secara estafet sambil menyanyikan sebuah lagu yang dimulai dari peserta didik paling depan. Setiap kali lagu terhenti, peserta didik yang memegang tongkat atau terkena lemparan boneka mendapat pertanyaan dari guru, dan peserta didik harus menjawabnya. Begitu seterusnya, sampai sebagian besar peserta didik mendapat giliran. Langkah keenam, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru membagikan soal latihan. Sebelum peserta didik mengerjakan soal tersebut, guru memberikan motivasi dan saran sehubungan dengan materi yang sudah diajarkan. Apakah ada yang belum paham ataukah ada kesulitan dalam pembelajaran tersebut? Selanjutnya, saya akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran talking stick dan talking dog. Setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Choi Min 2014, kelebihan model pembelajaran tipe talking stick adalah sebagai berikut. 1. Menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. 2. Melatih peserta didik memahami materi dengan cepat. 3. Memacu agar peserta didik untuk lebih giat belajar, karena peserta didik tidak pernah tahu tongkat akan sampai pada gilirannya. 4. Peserta didik berani mengemukakan pendapat. Sedangkan kelemahan model pembelajaran talking stick yaitu sebagai berikut. 1. Membuat peserta didik senam jantung. 2. Peserta didik yang tidak siap tidak bisa menjawab. 3. Membuat peserta didik tegang. 4. Ketakutan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan di kolom komentar. Sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.